Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati Direktur KMI Putri dan Putra, Dr. Yahya Putri dan Putra, para asatidz, ustazah, dan anak-anakku yang saya cintai. Tidak lupa juga Kanda Haji Sonor, sekeluarga yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan amanah umat dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin. Anak-anak sekalian, perjuangan di pondok harus terus berlangsung, kaderisasi harus berlanjut, dunia berputar, yang ada menjadi tiada, yang tiada menjadi ada. Oleh karena itu, pesan Ustadz kepada seluruh, khususnya para asatizah, ustazah, tetaplah istiqomah berjuang. Anak-anak sekalian, anak-anakku merupakan orang-orang pilihan masuk ke pondok Al-Mujtama. Khusus santri baru, ketika anak-anakku dipilih masuk di pondok pesantren Al-Mujtama, berarti anak-anakku mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bukan saja datang kepada anak-anakku, tapi juga datang kepada orang tuanya. Karena pada masa pandemi ini, benteng terakhir umat, yaitu pondok pesantren, umat sekarang sudah kehilangan arah pendidikan. Hampir menjelang 2 tahun anak-anak dirusak dengan HP, dirusak dengan online, dirusak dengan pendidikan jarak jauh. Tidak benar kalau dikatakan pendidikan jarak jauh membawa nilai pendidikan. Tidak benar, karena pendidikan itu harus memberikan celupan sibrah kepada anak. Celupan itu tidak akan bisa diberikan tanpa harus tatap muka. Bagaimana akan memberikan satu nilai pendidikan yang berakhlakul karimah kepada santri, kepada anak didik, jika itu dengan jarak jauh, yang gurunya sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anaknya di rumah. Orang tua sendiri tidak tahu apa yang didapatkan anaknya melalui HP, bahkan negatifnya lebih besar. Anak-anakku, maka Ustadz meskipun dalam kondisi sakit, kondisi meriang, pusing, Ustadz sempatkan, mohon maaf kalau duduk di sini biasanya berdiri. Karena khusus untuk santri baru, luruskan niatnya ke pondok apa yang dicari.
Anak-anakku santri baru ke pondok, apa yang dicari? Kalau anak-anakku ingin mencari tidur nyenyak, bukan di pondok. Ingin mencari makan enak, bukan di pondok, di sana di rumah makan. Ingin santai, bukan di pondok. Pergi ke sana ke pantai bisa santai. Tapi kalau ingin mencari pendidikan dan pengajaran dengan nilai akhlakul karimah, mustama'lah tempatnya. Di sini tempat yang tepat. Maka ini kita live streaming karena tidak mengundang wali santri, supaya wali santri tahu, tidak meraba anaknya masuk ke pondok itu apa yang didapat, dan tidak juga berharap berlebihan di pondok ini. Karena apa? Yang masuk ke pondok ini tidak semuanya yang baik-baik. Mungkin di rumahnya nakal, nggak bisa dididik orang tua, dimasukkan ke pondok. Mungkin nggak bisa masuk di luar, dimasukkan di pondok. Allahu a'lam bishawab. Tapi yakinlah bapak ibu sekalian di rumah, masukkan anaknya di pondok Mustama ini adalah pilihan terbaik. Meskipun ada beberapa wali santri yang anaknya kita tolak masuk di sini karena keterbatasan tempat. Kami hanya bisa menerima 3 kelas. Doakan tahun depan kami akan menerima lebih dari 7 kelas. Amin. Makanya anak-anakku sekalian, jadi dunia, perbaiki niatnya, termasuk orang tua. Anaknya diserahkan kami siap mendidik anak ibu bapak sekalian. Tapi jangan juga berlepas diri, bantu kami dengan doa. Doakan anaknya biar sehat, biar betah. Doakan kami pimpinan ansor-ansor pondok, ustazatnya sehat, ikhlas membina, mendidik, mengarahkan. Insya Allah kami akan tetap istiqomah sampai titik darah penghabisan. Perlu Bapak Ibu sekalian pahami dan ketahui yang di rumah yang ikut live streaming ini, bahwa pondok pesantren atau pendidikan Indonesia yang masih dimiliki oleh orang Indonesia hanya pondok pesantren. Indonesia sudah tidak memiliki pendidikan apa-apa lagi yang bisa mencetak kader umat, kader bangsa yang berakhlakul karimah. Satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa mencetak kader umat, kader bangsa dengan akhlakul karimah yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren. Ada yang bilang kenapa pondok pesantren tidak diliburkan? Kami di pondok dari dulu, orang luar tidak boleh masuk, kami sudah steril. Seluruh pondok pesantren yang melaksanakan pendidikannya terbuka di dalam sudah lockdown semua. Jadi pemerintah tidak perlu curiga dengan pondok pesantren. Kami jauh lebih perhatian daripada Pak Pemerintah kepada kami. Pemerintah tidak boleh curiga dengan pondok-pondok pesantren. Boleh memberikan perhatian, tapi jangan curiga. Tapi bentuk perhatian itu berikan kami obat-obatan, berikan kami bantuan kesehatan. Ini curiga ada tapi pondok tidak dibantu. Ini kan gak benar. Pondok pesantren dari dulu sampai sekarang sudah lockdown. Awal COVID sudah lockdown, tertutup untuk dunia luar. Santri belajar normal tatap muka. Tolong media massa jangan di blow up yang aneh-aneh.
kualat nanti didoakan santri, doakan kiai mati kualat. Iya. Ini orang-orang yang anti Islam ini macam-macam terhadap pondok pesantren. Yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini adalah generasi anak bangsa yang belajar di pondok pesantren. Maka anak-anak sekalian, bapak ibu yang ada di rumah, tepat masukkan anaknya di sini. Karena di pondok pesantren bapak ibu bisa tidur nyenyak di rumah. Di sini anak bapak, anak ibu kami didik 24 jam. Dari mau tidur kami perhatikan sampai tidur lagi diperhatikan. Makannya tepat waktu, ibadahnya tepat waktu, belajarnya tepat waktu, kesehatannya diperhatikan. Jadi jangan khawatir, tetapi jangan juga berharap berlebih-lebihan kepada pondok. Jika ada anak ibu yang tidak betah, ya sunnatullah, di pondok ini tidak semuanya betah ya. Kalau niatnya masih setengah-setengah ya akan betah. Pondok ini ibarat lautan. Lautan itu yang namanya bangke itu akan nyisih ke pinggir semua. Yang niatnya setengah-setengah di pondok ini, yang niatnya coba-coba di pondok ini, dia akan tersisih keluar ya. Tapi insya Allah semua santri baru, santri lama niatnya full karena Allah. Amin. Anak-anak sekalian, khusus anak baru ya, tinggalkan kenangan yang ada di rumah. Kalaupun masuk ke pondok ini pilihan kedua atau ketiga, tinggalkan pilihan pertamanya atau pilihan keduanya. Karena ketika masuk ke sini harus totalitas. Udkhulu fil ma'had kafah. Masuklah ke pondok dengan totalitas, jangan setengah-setengah, jangan asal masuk. Harus totalitas, harus full. Ikuti disiplin apa adanya. Bahasanya dipakai. Alhamdulillah pondok ini kita mematukan beberapa kurikulum. Kurikulum adalah yang diakui oleh pemerintah, dilindungi oleh undang-undang. Ijazah kita negeri. Alhamdulillah. Kita perkuat dengan tahfidnya. 1 tahun 4 juz ya. 1 tahun 4 juz. Kelas 2 8 juz sampai dia tamat kelas 6 minimal 20 juz harus khotam. Mungkin ke depan akan kita targetkan 6 tahun 30 juz. Amin. Untuk anak-anak KMI nanti yang mau melanjutkan ke khusus tahfidz, majanan gratis kita ada khusus tahfidz 1 tahun ya. Insya Allah tahun kemarin tahfidz kita yang the best yang sekarang jadi ustazahnya 1 bulan 7 hari 30 juz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan rata-rata 15 orang ya, sekarang 12 orang jadi ustazatnya. The best semua. Alhamdulillah. Nanti kalau tamat KMI mau masuk tahfidz khusus, mendalami lagi, kami prioritaskan dibandingkan yang di luar. Silakan. Jadi jangan merasa kok yang tahfidznya beda ya dengan KMI. Enggak. Tapi memang jenjangnya beda. Tahfidz khusus itu harus tamat SMA atau sederajat ya. Anak-anak sekalian ini karena Allah SWT, bapak ibu yang ada di rumah, pondok ini harus dibela, harus diperhatikan. Bagaimana bentuk pembelaan ibu bapak wali santri? Cukup
cukup dengan dua hal. Pertama, doakan pondok, doakan anaknya. Yang kedua, cukup kirim yang ringan-ringan, gambar Soekarno, kirim ke pondok. Itu bentuk pembelaannya. Kenapa? Kalau anaknya nggak bayar SPP nunggak, ya pondok pun tersendat. Ya, apalagi kita lockdown. Ini bentuk lockdown yang paling efektif, makan ditanggung. Ya, lockdown kita ini. Kalau Indonesia masih PPKM, kita sudah lockdown, dari itu sudah lockdown. Anak-anak nggak boleh keluar. Ya, semua aktivitas di dalam, makannya full 3 kali sehari, bahkan ditambah menu tambahan susunya, kadang jahenya, olahraga rutin. Jadi nggak perlu khawatir di luar. Ya, pemerintah nggak perlu khawatir dengan pondok. Tapi kalau memang perhatian pemerintah ada terhadap pondok-pondok pesantren, silahkan bantu obat-obatan kepada seluruh pondok pesantren. Bantu beras, itu kalau bentuk perhatian. Jangan suuzon mululu, buruk sangka kepada pondok pesantren. Padahal pondok pesantren inilah andil besarnya kemerdekaan Indonesia. Santri-santri berjuang membantu kemerdekaan Indonesia. Kiainya berjuang membantu kemerdekaan Indonesia. Tanpa ulama, tanpa kiai, tanpa santri, Indonesia tidak akan terwujud. Ini harus paham. Jangan sudah mentang-mentang jadi pejabat, kacang lupa dari kulit, rakyat ditindas. Ingat, jabatan itu sementara, betul nggak? Jabatan itu tidak lama, paling banter 5 tahun, nanti sudah tidak lagi menjabat, kere. Ya. Tidak lagi menjabat, didoain dan nyunsep sekalian kalau menzolimin umat. Jadi buat anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu wali santri di mana saja berada, dan khusus anak-anakku, tolong kasih tahu orang tuanya, pondok kita tidak ada kunjungan. Ya, anak-anak semuanya, yang santri lama maupun santri baru, tidak ada kunjungan ke pondok. Pondok tidak menerima kunjungan wali santri sampai batas waktu yang ditentukan, demi untuk kemaslahatan bersama. Ya, harus dipahami dengan bapak ibu yang ada di rumah, pahamin kami. Insya Allah ini juga untuk kemaslahatan anak bapak ibu sekalian. Dan yakinlah pendidikan di pondok tetap berjalan normal. Semua kami curahkan, ya. Baik ubudiahnya kami benahi, fikrahnya kami benahi, keilmuannya kami berikan, bahkan aktivitas harian pun kami tetap didik anak santri kita. Yakinlah kalau bapak ibu sekalian mendorong anak-anak sekalian dengan doa, dan kami juga didoakan, insya Allah pendidikan di pondok pesantren adalah pendidikan yang sangat tepat untuk melahirkan kader-kader umat dan kader-kader bangsa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tolong doakan saya khususnya, ya, dan seluruh ustazat yang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, ya. Dan doakan wali-wali santri kita yang mungkin dalam keadaan sakit, mudah-mudahan juga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pondok ini anak-anak kita didik akhlakul karimah.
Bagaimana anak bersikap terhadap orang tua kami didik. Tidak saja terhadap orang tua, anak baru terhadap anak lama, ya, kita didik di sini. Bagaimana ta'zimnya yang sigor terhadap yang kibar. Yahtarimus saghir, yahtarimus sigor ilal kibar, ya. Yang kecil menghormati yang besar, ya. Yarhamul kabir ila saghir wa yahtarimul saghir ilal kabir. Jadi yang gede menyayangi yang kecil menghormati yang gede. Kita ajarkan di sini. Kita ajarkan etika makan menurut Rasulullah. Kita ajarkan sholat yang benar menurut Rasulullah. Kita ajarkan juga bagaimana bicara yang santun, bagaimana berpakaian yang islami. Semua kita didik di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Anak bapak, anak ibu dalam pengawasan kami. Tapi tolong jangan sekali-kali pondok direcokin, ya. Wali santri jangan ngesok-ngesok. Misalnya punya jabatan, punya pangkat, lantas anaknya nggak betah, pondok dicaci maki, direcokin. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Nanti kalau kiainya sudah mendoakan, malah nyungsep nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai. Karena apa? Ustazat yang ada di pondok ini orang-orang mukhlis semua, ikhlas semua. Mereka tanpa digaji, tanpa dibayar. Ketika keikhlasan mereka diusik, doanya mustajab. Mereka mendidik dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Maka Bapak Ibu harus sabar, ya. Harus sabar. Jangan dikit-dikit protes, tapi bayar SPP enggak. Nah ini Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah SWT. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kalau badan saya sudah kita adakan tausiah khusus untuk anak-anak baru dan anak-anak lama, ya. Khusus untuk anak lama, lupakan kenangan di rumah. Anak lama, ya, kembalilah ke pondok dengan totalitas. Berikan qudwah hasanah terhadap santri baru. Jangan memberikan contoh yang kurang baik terhadap anak baru. Mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.